Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Hari ini kita akan praktik salah satu pembelajaran, yaitu prosedur iklan online berbasis keyword. Dan hari ini kita akan praktik bagaimana cara membuat website dari software atau aplikasi bernama Shopify. Shopify ini salah satu platform buat CMS ya, buat membuat website toko online, terutama yang menurut saya nomor satu di dunia saat ini. Ada ribuan template yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan tokonya masing-masing. Aplikasi ini berbayar, ada biayanya buat keberlangsungan website ini, tapi untuk dia menyediakan trial dengan selama 14 hari ya. Jadi dia kasih semuanya, tapi hanya bisa digunakan 14 hari. Ini cocok kita gunakan untuk belajar membuat toko online kita sendiri. Kemudian selama 14 hari akan aktif. Selanjutnya bila ingin dilanjutkan, maka kita bisa gunakan yang berbayar. Hari ini kita akan praktik bagaimana membuat website toko online kita di Shopify. Yang menariknya adalah setelah kita buat, nanti kita bisa mempraktekkan pembelajaran iklan online-nya berbasis keyword ya. Jadi Shopify ini kuat dari sisi konten dan keyword yang kita memungkinkan toko kita ditemui atau dicari oleh orang lain di pencarian seperti Google atau Yahoo. Baik, kita langsung mulai saja. Caranya gimana, cara membuat toko online-nya, dan bagaimana menerapkan keywordnya di dalam pembelajaran ini. Kita langsung saja. Di ini halaman utama shopify.com. Dan sebelum saya mulai lagi, ada beberapa hal. Shopify ini bisa disatukan dengan berbagai macam platform seperti dropship internasional dan sebagainya. Jadi ketika Anda punya Shopify ini, Anda bisa kaitkan dengan Oberlo. Kalau teman-teman nanti belajar Oberlo itu apa? Jadi Oberlo itu sejenis dropship internasional, di mana teman-teman akan disaringkan berbagai macam produk barang yang paling memungkinkan atau paling lagi ngetren. Nah, Oberlo itu ngasih tahu barang tersebut, kemudian nanti teman-teman bisa langsung pasarkan di Shopify. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bingung kan ya, produk barang itu banyak, teman-teman bisa pakai Oberlo. Oberlo ini yang salah satu yang terbaik juga di dunia untuk bidang dropship. Nah, itu bisa dikaitkan dengan Shopify. Nah, jadi Shopify ini terkoneksi dengan banyak platform dan salah satu yang paling unggul ya untuk pembuatan toko online. Baik, langsung aja kita mulai. Pertama yang jelas, kita masukin website kita atau email kita ya, yang email aktif. Misalnya email aktif, nanti setelah kita tulis email kita di sini, dia akan mengirimkan ya. Ini dia minta password, kita kasih aja passwordnya. Terus kita mau kasih toko kita apa, misalnya saya mau menjual barang-barang elektronik, misalnya elektronik murah misalnya gitu ya. Nah, ini kan nama tokonya, kita bisa langsung create. Nah, untuk mengaktifkan toko tersebut, kita harus membuka email. Jadi Gmailnya dibuka, yang Gmailnya dibuka sambil jalan nih 2 ya. Nah, ini jadi dia langsung kasih tahu bahwa dia sudah bisa untuk aktif ya, tapi kita harus buka email kita dulu. Saya buka email yang semangat petang. Jadi kita bisa, nah, kita ketik, kita buka email kita yang kita pakai di sini ya, di toko online yang kita ini ya. Jadi dia langsung aktif. Nah, di sini nanti kita akan masuk langsung ke email kita.
nanti ada verifikasi dari Shopify ini ya. Nah, setelah email kita aktif lagi, kita udah cek, kita bisa langsung pilih nih membuat ngisi isian yang disediakan oleh Shopify. Kita coba bikin. Ada pilihannya, saya hanya mau lihat-lihat, atau saya mau jual tapi nggak online. Oke, kita pilih aja, misalnya saya mau jual. Nah ya, misalnya saya mau ini, boleh pilih aja yang pertama deh, biar kita nggak susah ya. Misalnya oke, ini kayak survei jadi nggak ngaruh. Misalnya tadi saya jual elektronik, kita pilih aja elektronik, berarti dia jatuhnya elektronik. Oke, kalau ini enggak, ini bukan buat klien, buat saya sendiri. Saya next. Mulai kita ngisi ya, nama kita, alamat, rumah misalnya sama. Oke, Indonesia, ini email. Ini kalau nggak punya website biasa aja juga nggak apa-apa sih. Langsung aja kita mulai. Oke, kita sudah masuk teman-teman ke website kita di elektronik murah ini. Kita langsung bisa mulai untuk membuat toko kita sendiri. Yang pertama ini adalah dashboardnya. Nah, yang ini kita bisa lihat toko kita. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini toko kita yang belum diapa-apain. Nah ya, masih kosong. Nah, disinilah kita akan berkarya membuat website kita sendiri. Nah ya, pertama kita bikin tampilannya. Ya, kita bikin tampilannya dulu supaya tampilan toko kita ini bagus. Ini kalau mau trial coba, tadi ada slide plan-nya. Nah, ini harga-harganya. Tapi kita yang penting adalah bagaimana membuat produk dulu. Ya. Oke, setelah kita lihat ini, yang pertama kita lakukan adalah bagaimana men-setting tema. Kita bisa pilih tema yang kita inginkan. Caranya adalah teman-teman bisa lihat free tema. Teman-teman mau jualan kayak gimana tokonya, teman-teman bisa atur sendiri. Oke, saya pilih coba Express. Oke, ada tampilan handphonenya juga. Kalau sudah, teman-teman bisa lihat perubahannya kayak gimana. Oh, belum. Coba kita lihat. Harusnya sudah ya. Oke, sudah. Setelah itu kita pakai gambar. Baik, kita pakai free image aja. Kita pakai free image. Saya pakai gambar yang ada di sini. Oke, kalau sudah, kita bisa edit ke bawahnya. Ini juga kita bisa atur. Ya. Setelah selesai di sini, kita harus
kembalikan dulu. Nah, ini image test yang kedua. Ini kita select image. Sama kita pakai pre-image saja yang ada di sini. Oke, misalnya gitu. Jangan lupa di save. Nah, ini selanjutnya adalah kita mengatur halaman-halaman yang ada di sini. Jadi kayak urutannya itu kita bisa klik. Misalnya gini, bagian ini kita mau pakai foto dulu. Yang pertama kita fokus ke foto. Kita fokus ke foto-foto produknya. Misalnya kita jual baju atau kita jual elektronik ya tadi ya. Kita jual elektronik. Kita pakai elektronik. Kira-kira mendekati kalau itu adalah bisnis elektronik ya misalnya. Oke, begitu juga gambar selanjutnya. Kita bisa tutup. Oke. Untuk pengeditan teksnya semua gambarnya teman-teman bisa atur sendiri. Ya, ini saya contoh. Hanya contoh saja supaya kita mempermudah. Ya. Jadi setiap section ini teman-teman bisa edit. Oke. Nah, ini sekarang kita ke feature collection. Nah, ini kita bisa collect dari halaman atau produk yang udah kita buat. Jadi kita bisa maturnya di sini. Nah, ini nanti kita ini terakhir ya. Ini terakhir setelah kita mengedit semua yang ada di sini. Jadi saya lewatin dulu bagian ininya. Saya langsung ke bagian ini image tag karena kelihatannya kurang rapi gitu ya kalau kita nggak pakai gambar di sini. Oke, selanjutnya terakhirnya juga perlu nih. Testimoni sudah. Biar teman-teman ngeditnya bertahap ya. Ngeditnya bertahap dari gambar-gambar ini. Kemudian gambar kedua juga perlu. Jadi gambarnya sudah ada aja sih. Lebih bagus kalau teman-teman sudah punya produk sendiri dari gambar yang sudah teman-teman upload ya. Secara contoh. Nah, ini secara tampilan kan setelah di save itu lebih bagus ya. Nah, ini namanya bagaimana menarik konsumen kita. Nah, ini katalognya belum kita isi, masih kosong. Nah, produk-produknya ini harus diisi nanti ya. Kita harus isi. Nah, ini mengaturnya mau 3, 4, atau 5. Nah, ini misalnya gini. 5, 4 ya. Atau 3. Semakin kecil kalau kita lihat misalnya toko-toko online ini semakin seperti ini makin bagus ya. Tapi terlalu banyak karena kita lagi fokus buat ini, kita bisa ini dibikin 3 aja. Oke, di show. Nah, inilah toko kita. Nanti ini bisa diganti, bisa di setting, bisa kita ganti. Kita nggak mau tulisannya kayak gini, kita bisa setting. Nah, ini semua bisa kita edit di bagian header. Nah ya, bisa tulis section. Oke, untuk teksnya teman-teman bisa edit juga dari sini sama.
kata-kata ini ada di mana, ada di bawah sini. Oke. Nah, misalnya menjual dan oke. Nah, ini setiap teks ini teman-teman bisa dikasih link ya. Kayak misalnya tuh kita mau kasih link kemana gitu ya. Kita kasih link ke blog post atau kemana, itu kita bisa atur sendiri. Nah, cuman memang kita harus nyiapin dulu halamannya. Nah ya, jadi ini yang pertama untuk bagian atas ya. Lalu bagian bawah juga perlu ada yang diedit nih teman-teman ini. Kita lihat aja, kita tinggal ke sini. Ya. Kayak gini ya. Jangan lupa di save. Begitu juga ini bawah-bawah sini ya. Kita harus ganti ya, harus ganti. PR-nya adalah mengganti ini. Cara ganti gimana? Kembali lagi kita lihat ke halaman yang ada di sini. Di bagian ini kita ganti gitu ya. Nah, ini kita atur supaya tidak ada lagi kata-kata dari template ya. Misalnya produk kita ya, terus kita balik ke yang kedua. Nah, sambil belajar teman-teman bisa mengikuti link ya, misalnya ada website yang menurut teman-teman bagus, kata-katanya bagus, teman-teman bisa ikuti gitu ya. Kayak gini. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ini juga nanti ya, ini tadi nanti kita save dulu. Baik, sekarang kita balik ke, nah ini debut ya, debut pertama. Oke, kita balik lagi. Setelah dari sini kita coba kembali. Jadi ini halaman yang ada di sini. Kita balik ke dashboard. Nah, ini blog postnya. Blog post adalah memudahkan teman-teman. Nah, kalau teman-teman bikin blog, nah saya coba bikin blog pertama misalnya. Oke, judulnya adalah, saya ambil lagi di sini ya. Karena ini kita contoh. Ambil sini. Oke, selanjutnya adalah teksnya. Nah ya, saya bicara tentang keyword. Usahakan untuk baris halaman itu tidak terlalu banyak ya, mempermudah teman-teman untuk Google juga membaca.
membaca bisa teman-teman ya. Misalnya saya sampai sini deh, dan nggak banyak-banyak dulu, yang penting ada. Terus teman-teman juga bisa upload picture biar tulisan teman-teman juga bagus ya. Misalnya saya upload saja produk yang ada di sini. Oke, kalau sudah upload, nah ini bisa kita rapikan SEO-nya ya, karena kita bicara tentang keyword, nah keywordnya harus bagus ya. Kita bisa edit agar tidak terlalu panjang. Nah ini seperti ini. Nah ini kan terlalu rumit ya buat teman-teman dipahami oleh pencari Google, maka kita bisa edit. Misalnya ininya news, misalnya kita produk keyword. Nah misalnya iklan keyword ya. Jadi pas orang lihat, wah ini bagus gitu ya. Nah seperti itu ya. Kita save. Oke. Sambil nunggu save. Nah nanti one error, limit pixel. Oh, fotonya tidak bisa. Kita remove. Cari foto yang bisa kita gunakan. Foto apa ya? Saya juga yang kecil kali ya. Pixelnya kecil, bisa nggak ini seperti ini? Masih juga ya. Kenapa ya? Nah ini juga keyword, misalnya tadi apa? Website keyword ya. Juga summary-nya kita bisa tulis. Nah semakin lengkap ya teman-teman, itu akan semakin baik di mata Google karena preferensinya semakin banyak. Nah ya, apalagi ada kata-kata keywordnya gitu ya. Nah ini fotonya saya coba ganti dulu deh. Ini kok nggak bisa ya. Nah ini buat teman-teman punya halangan-halangan seperti itu, teman-teman bisa nyesuaiin. Jangan terlalu kaku ya. Nah ini biasanya sudah bisa nih. Nah malah gambar payung bisa ya. Nggak masalah ya, ini buat uji coba. Sambil ngerjain teman-teman juga bisa lihat halaman teman-teman ya di sini. Nah ini sudah mulai bagus. Oke. Bahkan ada email subscribe-nya di sini teman-teman. Oke, lanjut kita ke page. Nah page yang ada baru 2 halaman teman-teman. Halaman pertama home dan satu lagi katalog. Katalognya masih kosong. Jadi kita akan edit edge page-nya dulu ya. Nah page-nya ini halamannya ya. Setiap halaman. Tapi sepertinya bukan di sini. Ini kalau mau bikin halaman baru ya. Berarti kita ke menu harusnya. Coba kita cari dulu navigasinya. Oke. Nah ini add menu ya. Jadi tadi kalau mau bikin halaman, ini bikin blog post ya. Blog post itu page itu halaman. Misalnya kita mau bikin halaman profil. Mau bikin halaman apa? Kita bikin page-nya dulu. Nah di page ini ya. Misalnya mau bikin profil. Nah ya profile. Kita bisa save. Nanti pas di navigasi ini kita ada pilihan untuk halaman profil ya. Misalnya kayak gini pas di add menu. Nah di sini kita bikin menu dulu, menu 1 misalnya. Oke, menu high katalog.
sepertinya agak rumit ya di bagian sini. Berarti dia harus ke sepertinya di sininya bagiannya ke bagian Setelah sudah, teman-teman bisa langsung ke produk. Ya, gimana caranya supaya produk kita punya produk baru ya. Sebenarnya saya mau add produknya dulu. Kita kasih detail dulu, misalnya saya jualan payung. Deskripsi produknya payung dengan berbagai macam motif. Harganya misalnya kita jual harganya 40.000. Nah, ini rata-ratanya misalnya compare perbandingan harga. Nah, tapi kalau misalnya enggak juga kita isi aja. Ternyata kita belinya dengan harga 30.000. Nah, ini untuk apa tuh? Untuk menghitung ininya ya, menghitung keuntungan. Nanti dengan otomatis dia menghitung keuntungan. Misalnya SKU-nya kita isi aja P1, artinya payung pertama. Barcode kalau ada, produk yang tersedia kita isi. Produk. Nah, negara misalnya. Nah, karena ini Shopify ini internasional, dia biasanya pakai negara ya, banyak ya. Dengan berbagai macam negara. Ini dia, kita bisa edit SEO-nya. Kalau merasa kurang bagus, kurang lengkap. Tapi ini sih sudah bagus ya. Nah, biasanya juga ada nomor telepon ya. Teman-teman juga bisa masukin nomor telepon teman-teman. Kalau teman-teman berniat untuk misalnya biasanya nggak usah dibuka, kita udah tahu nomor teleponnya misalnya gitu ya. Ini di save aja. Oh sorry, saya kelupaan tadi masukin foto ya, foto produknya. Kita lihat dulu aja. Nah, ini fotonya belum ada nih. Kita masukin foto. Mudah sih teman-teman ya, masukin foto misalnya. Bisa masukin lebih dari satu ya, 1, 2, 3, 4, 5 kita bisa masukin. Kalau sudah, kita bisa langsung upload di paling bawah. Oh, delete otomatis nih, sepertinya tersave. Oke. Kalau mau tambah produk lagi, kita bisa add produk sini. Nah, ya misalnya produk kedua saya mau bikin misalnya jam. Apa ya produk kedua ya? Kalau tadi sih contoh, misalnya produk kedua adalah kita jual software. Misalnya jual software. Mereknya apa misalnya ya? Nah, terus di sini software ini saya lebih ke ini ya teman-teman ya, lebih ke kontennya ya. Jadi bukan ke pengisian, teman-teman bisa kreasiin sendiri untuk pengisian. Dan mungkin saya akan bahas di link yang berbeda untuk pengisiannya. Ini contoh saja. Jadi kayak ini pun semakin lengkap ya, saya bilang semakin lengkap diisi, ini kan semakin bagus gitu ya. Misalnya compare harga, yang tadi tidak saya isi, sekarang saya isi. Misalnya harga marginnya 10.000. Nah ya, boleh ditarik pajak, boleh tidak.
Nah ya, persediaan barang misalnya 1000, berat, nah isi aja teman-teman, kilogram, negara Indonesia. Oke, kalau ada variasi harga bentuk ini teman-teman bisa klik di sini, tapi kayaknya nggak perlu ya. Tadi saya udah masukin foto, sudah saya save. Sudah ada 2 produk ya, sudah ada 2 produk. Nah, kalau ada yang beli, gimana kalau ada yang membeli? Misalnya teman-teman akan tahu di bagian sini setelah kita atur ya. Jadi kayak ada customer siapa saja, ada analitiknya misalnya yang mengunjungi website kita seperti apa ya, penjualannya seperti apa. Ini laporannya lengkap di sini teman-teman. Nah ya, kalau ada pesanan masuk ya, ada order, dia akan taruh di sini. Jadi semuanya lengkap. Ini karena kita belum ada, jadi dia tidak muncul. Nah ini selama 14 hari ke depan teman-teman akan melihat ini. Nanti ya produk kita akan taruh di mana? Di bawah sini nih. Ada di bawah sini, coba kita refresh. Nah ini belum bisa karena kita belum setting. Nah tadi kan settingannya adalah di bagian sini di tema. Kita bisa customize lagi. Nah di bagian feature koleksi ini kita teman-teman bisa atur. Nah ya, caranya adalah klik. Nah itu ada checklist. Oke teman-teman, seperti itu cara membuat Shopify. Nah ini katalog produk yang sudah masuk ya, ada 2. Nah produk yang terjual ada 2. Oke, kita balik lagi. Jadi memang ini harus teman-teman perhatikan ya, membuat ini. Dan kalau teman-teman serius, itu ada biaya-biaya yang bisa teman-teman penuhi ya. Dari teman-teman gak usah membeli domain lagi atau hosting. Teman-teman sudah bisa beli paketnya di sini. Nah ya, dan ini kalau mau ganti domainnya setelah teman-teman domainnya ternyata kurang bagus, misalnya teman-teman mau ganti, tinggal ketik aja di sini. Nanti ada pilihan domainnya dan teman-teman tinggal bayar gitu ya, membayarnya di sana. Nah itu dia. Kita juga bisa bikin penjualan lainnya. Ya misalnya koneksi seperti tadi saya bilang ya, teman-teman bisa pakai aplikasi lain yang ada di sini seperti Oberlo dan sebagainya. Itu dia toko kita. Selamat mencoba membuat toko teman-teman menggunakan aplikasi Shopify ya. Bisa mempraktikkannya segera di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.